Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nesmariana Emkep. Saya salah satu dosen tetap di Institut Citra Internasional, tepatnya di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Saya saat ini diamanahkan sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan dengan bobot 4 SKS, yang mana 3 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah Manajemen Keperawatan ini menitik beratkan kepada pengelolaan perawat di ruangan rawat inap dan juga mempelajari berbagai gaya kepemimpinan yang dapat digunakan oleh kepala ruangan, kemudian ketua tim dalam membina perawat-perawat yang ada di ruangan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah manajemen keperawatan ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu mengenali berbagai gaya kepemimpinan dalam manajemen yang digunakan untuk menggerak perawat dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua adalah menyusun berbagai perencanaan di ruang rawat inap. Yang ketiga adalah melakukan fungsi pengorganisasian di dalam ruang rawat inap. Kemudian yang berikutnya adalah melaksanakan fungsi pengarahan, di mana di dalamnya terdapat supervisi dalam bangsal ruang rawat inap. Kemudian yang keempat, melaksanakan fungsi pengendalian pada unit bangsal rawat inap serta manajemen konflik, kemudian penilaian kinerja dan lain sebagainya. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama diskusi aktif, di mana mahasiswa secara aktif berdiskusi melalui pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah dengan metode role play, di mana mahasiswa dalam praktikum akan memainkan peran sebagai kepala ruangan saat melakukan supervisi, bermain peran ketika timbang terima, pre-post conference dan ronde keperawatan, kemudian melalui analisis jurnal dan juga analisis berbagai kasus berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai profil pengajaran pada mata kuliah manajemen keperawatan. Terima kasih atas perhatian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, kita kali ini melanjutkan kembali bahasan ya di mata kuliah manajemen keperawatan, yaitu terkait supervisi. Nah, masih ingat tidak apa saja fungsi-fungsi manajemen? Gak usah buka buku dong. Apa singkatannya? Mantap. Fungsi-fungsi manajemennya kan ada, Ibu kasih poin. Apa? Fungsi-fungsi manajemen, ingat saja POAK. Jadi ketika ditanyakan apa itu fungsi manajemen, jawabnya adalah POAK. P yang pertama adalah planning. Artinya? Ya. O? Organizing. Artinya? Organisasian. A? Bisa A, bisa D. Actuating. Artinya? Pengarahan. C? Controlling, artinya ya, pengendalian. Jadi aktivitas manajemen keperawatan itu ya, kalau nanti adik-adik jadi kepala ruangan atau jadi ketua tim, yang akan dilakukan itu ini. Tahapannya pasti ke sini. Menyusun perencanaan dulu, pembagian tugas di organizingnya, kemudian pengarahan, ya hasil kerjanya itu diarahkan lalu dinilai di fungsi yang terakhir yaitu controlling. Nanti balik ke sini lagi. Nah, sekarang kita melanjutkan yaitu supervisi. Nah, pertanyaan Ibu, menurut ya tebak-tebakan adik-adik aja lah ya. Supervisi ini dia ada di fungsi yang mana? Serasa-rasa kalian lah, serasa-rasa kalian. Dia adanya di fungsi yang mana?
Siapa yang actuating? Angkat tangan. Nggak apa-apa. Actuating dan controlling, oke? Adek, Devara? Actuating dan controlling, ya? Apanya ya? Actuating. Ini adek? Actuating dan controlling belakang? Ya, betul ya. Betul sekali. Mantap. Jadi fungsi supervisi itu adanya di sini. Actuating dan controlling. Ada yang menyebutkan di controlling, ada juga yang menyebutkan di actuating. Dia ada di sini dia. Supervisi itu. Masih ingat ketika pelaksanaan kegiatan di ruangan itu adanya di tahap mana? Pelaksanaan atau implementasi dalam sebuah manajemen itu di tahap yang mana dari keempat ini? Ya, itu ada di tahap mana? Actuating ya. Actuating itu actionnya. Paham nggak? Iya. Action di sini ya. Misalkan nih, kalau di planning kan penyusunan visi misi, standarnya apa, standar operasional, prosedurnya apa, standar input, standar ya segala macam. Kemudian ada standar asuhan, pakai Nanda dan kalau sekarang nggak lagi ya, pakai SDKI 3S itu. Itu standar. Kalau organizing itu pembagian jadwal dinas, kemudian metode penugasan, penghitungan beban kerja, ya itu di organizing. Tapi perawatnya action itu di sini. Di actuating, mereka memberikan asuhan, memberikan ronde keperawatan, memberikan operan, pre-post conference itu di action. Action itu adanya di sini. Nah, ketika para perawat itu action, tugas manajernya ngapain? Supervisi. Supervisi. Apa yang disupervisi? Kejarnya benar apa tidak, ya, sesuai SOP atau tidak. Nanti dia akan berkaitan ke sini. Bedanya kalau controlling yang dinilai itu akhirnya bagaimana, hasil akhir, penilaian akhir. Sedangkan kalau actuating, supervisi, yang dinilai itu proses. Proses. Misal, kalau di actuating yang dinilai itu adalah pemasangan infus, kita contoh ya. Pemasangan infus. Nah, perawat tersebut pemasangan infusnya sesuai dengan SOP ruangan apa tidak? Supervisi. Di controllingnya apa? Di controllingnya akan terlihat nanti angka dekubitusnya, angka plebitis. Plebitis. Menurut Kemenkes berapa standar plebitis? Kurang dari 1,5%. Kurang lebih ya. Nah, nanti controllingnya, pengendaliannya akan ke sini, tapi hasil dari controlling ini akan bergantung actionnya bagaimana. Jadi dalam artian action juga perlu dinilai oleh seorang manajer ya, oleh seorang atasan lewat kegiatan namanya supervisi. Jadi dia adanya di pengarahan, diarahkan. Nah juga pengarahan, kalau dia salah jalan diarahkan, kalau tidak sesuai dibimbing, itu supervisi. Nah sekarang kita akan coba membahas ya adik-adik semua terkait dengan supervisi. Ada kurang lebih 5 item. Yang pertama terkait konsep dasar, definisi, prinsip, tujuan, kemudian perencanaan pengorganisasian, model-model supervisi, strategi dan cara supervisi, dan teknik pelaksanaan supervisi. Nah sebelum kita masuk ke sini, Ibu mau tanya dulu, adik-adik pernah nggak dengar, minimal dengar lah kata-kata supervisi itu apa? Pernah dengar ya? Bukan istilah asing kan ya? Nah, menurut kalian supervisi itu apa? Ada nggak yang mau memberikan tanggapan? Ya, silakan Devara. Di mana seseorang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang lebih mendalam untuk membimbing, mengarahkan, dan mengendalikan suatu individu ataupun kelompok. Cakep. Kasih aplaus buat Devara. Mantap. Ada yang lain? Ada yang memberikan pendapat? Ya, abang yang paling ganteng ya. Kita dengar pendapatnya. Yo, Akmal ya? Iya, Bu. Akmal, menurut Akmal apa supervisi Akmal? Supervisi sama seperti yang Devara. Ya, ulangi. Menurut Akmal sendiri dah, menurut ya bayangan kamu lah gitu. Supervisi itu apa sih dalam pikiran Akmal itu? Seperti suatu kayak pengarahan. Pengarahan.
dan menunjukkan ke arah yang benar gitu. Menunjuk arah yang benar ya, nggak mungkin ke arah yang salah ya, pasti ke arah yang benar. Kasih plus buat Akmal, Masya Allah. Ya, kurang lebih ya kayak gitulah ya terkait supervisi. Sekarang kita lihat terkait definisi supervisi. Nah, sebelum ke definisi, adik-adik semua yang harus kita sadari bahwa supervisi itu paling sering ditemukan di rumah sakit. Nanti kalau adik-adik semua masuk ke stase manajemen di profesi, nanti kan kalian mendata ruangan, menyebar kuesioner, wawancara, observasi. Nah, supervisi ini itu langganan. Ibarat penyakit itu dia kayak flu, ada terus, musiman. Karena memang supervisi itu banyaknya tidak berjalan di rumah sakit. Nanti akan kita lihat kenapa tidak berjalan. Nah, menurut Ade Irma Dahlia dan kawan-kawan, supervisi itu hendaknya berjenjang. Kira-kira kalau berjenjang itu ada tahapan ya? Ada tahapan. Oke, kalau di ruangan, tahapannya bagaimana? Masih ingat struktur organisasi metode tim bagaimana? Pertama sekali di sini apa paling atas? Kepala ruangan. Di bawah kepala ruangan ada Katim 1, Katim 2. Di bawahnya PP ya. PP tim 1. Ini PP tim 2. PP tim 2. Di atas karu bisa kasih ya. Bisa kasih kepala seksi atau kabid. Kepala bidang. Nah, dimaksudkan berjenjang dalam penelitian AD ini, dia artinya bertahap. Tidak bisa dari Pak Direktur langsung mensupervisi perawat di ruangan, tidak bisa. Atau dari kepala bidangnya mensupervisi perawat pelaksananya, tidak, dia mensupervisi yang di bawahnya, siapa yang bertanggung jawab. Nah, kalau kita lihat di sini, jika dia posisinya sebagai kepala seksi, siapa yang terlebih dahulu disupervisi? Di bawahnya siapa? Jadi kabid terlebih dahulu akan mengevaluasi karu. Karena karu yang bertanggung jawab terhadap mereka di bawahnya. Kemudian dari karu, siapa yang disupervisi? Katim. Karena kalau dia sudah mensupervisi Katim, secara tidak langsung bisa mendapatkan gambaran bagaimana perawat di bawahnya. Kemudian Katim, siapa yang disupervisi? Perawat pelaksana. Jadi bertahap. Kalau semuanya harus kabid yang mensupervisi 70-an perawat, kira-kira capek apa tidak? Capek ya. Masih ingat berapa persen porsi perawat dalam sebuah rumah sakit? 60%. Banyak. Jadi harusnya berjenjang. Nah, di sini adik-adik kita lihat dalam penelitian si Ade ini bahwa supervisi itu bisa menjamin askep aman terhadap pasien. Ya. Jadi kita ibaratkan seperti ini ya. Kita ngasih mainan ke adik kita. Mainan adik bola-bola, ada yang bola-bola, ada yang Lego kayak gitu ya. Adik kita umurnya taruhlah 3 tahun sampai 5 tahun. Nah, di ruangan pertama kita ngelihat adik kita nyusun Legonya masuk ke mulut atau tidak, melempar temen apa tidak, kemudian diinjak apa tidak, kita ngelihat. Kalau kita lihat adik kita masukin ke mulut, kita larang tidak? Larang dong. Kalau dari Legonya misalkan dilempar ke sana, lempar ke sini, kena temennya, kita larang apa tidak? Larang. Di ruang yang satunya lagi, sama, bermain Lego, anak usia 3 sampai 5 tahun, tapi nggak ada yang ngawasin. Nggak ada yang ngawasin. Ya pokoknya ya inilah mainannya, mainlah sendiri. Kira-kira beda tidak anak yang diawasin mainnya dengan anak yang tidak diawasin? Beda. Yang tidak diawasin pasti ya semau-mau dia. Bisa membahayakan diri dia juga, entah tertelan, entah membahayakan anak orang lain. Nah, jadi supervisi itu juga sama adik-adik. Pengawasan itu perlu untuk ya aman terhadap pasien, karena kita itu dalam memberikan jasa ke pasien itu yang merasakan dampak langsungnya adalah pasien. Kalau kita terampil, pasiennya akan minim cedera. Tapi kalau kitanya tidak terampil, yang rugi juga pasien. Contoh kecil, ada seorang perawat yang mahir
udah terampil lah, kerjanya udah puluhan tahun. Ketika dia masang infus, mejem pun masuk, istilah kata ya. Bahkan ada itu ya kakak alumni kita juga, dia bisa masang infus sendiri. Bisa masang infus sendiri, pasang ininya torniquetnya sendiri, narik pena sendiri, masuk infus sendiri, nyuntik juga sendiri. Dia sudah mahir ya, jangan dicontoh. Tapi kalau yang masih awam, baru terjun ke rumah sakit, dapat pasien kelas 3. Dek, gak ada infus, kata kakaknya. Kira-kira apakah sekali masuk itu langsung dapat venanya? Tidak dapat. Bu, maaf bu, anak bu bengkak, ibu banyak minum bu, urat ibu ini tipis. Alasan kita ke pasien, padahal kitanya nggak bisa. Pindah ke tangan sebelah, pegang pentong sini, pentong situ, nggak kelihatan lagi, keringat kita udah mengucur, keringat dingin. Pas dimasukin, nggak masuk juga. Siapa yang rugi? Pasien yang rugi. Maka dari itu supervisi itu sangat penting untuk menjamin keamanan dari pasien ya. Nah, sekarang kita lihat definisi supervisi itu apa sih? Menurut para ahli, supervisi itu adalah observasi. Kalau observasi berarti pakai apa observasinya? Yuk, kalau kita lihat di sini supervisi itu adalah observasi. Adik-adik, kalau observasi itu pakai indera apa? Pasti pakai penglihatan dong. Artinya kita tidak bisa mengobservasi berdasarkan katanya. Kak, dia tuh telat terus datang. Kak, dia tuh kalau infus pasien sering tidak masuk. Kak, dia tuh garang. Kak, dia tuh oke gitu. Itu kan pendengaran, tapi kita perlu melihat langsung. Itu supervisi. Supervisi, observasi. Kalian ibu suruh ke pantai Pasir Padi. Kalau kayaknya udah kenal semua ya, orang luar misalkan nggak pernah ke Pasir Padi, ibu suruh ke Pasir Padi, silakan kalian ke Pasir Padi, lihat pantainya bagus apa tidak. Kalau bagi kita yang nggak pernah ngelihat, menghayal, kayaknya bagus deh. Tapi kalau kita sudah ngelihat, kita bisa menilai secara detail. Itu supervisi. Permasalahannya, siapa yang melakukan supervisi? Kita lihat di sini. Observasi yang dilakukan orang yang kedudukannya lebih tinggi. Ya, adik-adik, yang kedudukannya lebih tinggi, bukan anak buah yang observasi bosnya. Dia tuh garang, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek. Ya, bukan ya. Jadi supervisi di sini adalah pimpinan melihat kerja tindakan dari bawahan. Itu supervisi. Ketua timnya melihat kerja dari perawat pelaksananya, itu supervisi. Kepala ruangan melihat kinerja dari ketua timnya, itu supervisi. Atau dari kepala bidangnya yang melihat kerja dari kepala ruangan, itu supervisi. Sekarang kita lihat. Nah, kalau supervisi klinis itu adalah pengamatan dilakukan oleh perawat supervisor. Jadi ada yang dinamakan kepala ruangan, ada juga perawat lain yang ditunjuk sebagai supervisor. Jadi dia tugasnya mengamati, setiap shift datang lengkap dak perawatnya. Nanti malam datang lengkap dak perawat yang dinas malamnya, apakah ada yang ngabur, ada yang tidur, itu supervisor ada juga. Namun jika tidak ada supervisor, mereka inilah yang bertugas melakukan supervisi. Kemudian yang disupervisi itu adalah tindakan keperawatan adik-adik. Jadi bukan hal-hal yang sifatnya pribadi. Misal apa? Tadi dia naik motor apa ya? Lihat ke parkir. Oh, motor baru. Bukan ya. Atau dilihat perhiasannya banyak apa tidak, jilbabnya merek apa, bukan. Yang diobservasi itu adalah pekerjaan, tindakannya. Nah, harusnya ya adik-adik semua, supervisi itu harusnya ada pada praktik profesional. Nah, tujuannya ke sini adik-adik, pasien safety. Pasien safety itu apa kalau ke bahasa Indonesianya? Keselamatan pasien itu perlu ya, keselamatan pasien. Apalagi perawat ya kerjanya itu langsung tindakan ke pasien, bahaya kalau tidak disupervisi. Nah, tujuannya apa? Hampir sama dengan kontrol yang kemarin kita bahas. Kalau di sini proses yang dinilai ya, proses peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja itu pasti itu harapannya ke sana. Jadi supervisi itu bukan berarti mencari kesalahan, bukan. Atau misalkan mencari kelemahan, bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah peningkatan kinerja. Loh, dari mana kok bisa jadi peningkatan kinerja? Nanti kita lihat. Berikutnya, meminimalkan resiko terjadi kesalahan. Ya, kadang-kadang ya adik-adik kita di rumah sakit walaupun kerja sudah benar,
sudah sesuai SOP, kadang ada aja yang teledornya, yang kelewatnya. Nah, dengan supervisi itu bisa diminimalkan. Mengantisipasi resiko pelayanan kesehatan. Lanjut. Peningkatan kesadaran perawat. Nah, ini Dek yang penting salah satunya. Menyadarkan si perawat yang disupervisi itu agar dia sadar bahwa tugasnya itu merawat pasien. Fungsinya apa? Ya, bukan hanya semata-mata dinas, kemudian nansi pasien segala macam sudah, tapi lebih membangun kesadaran akan tugas dan fungsinya sebagai seorang perawat dan bertanggung jawab akan tindakan yang dilakukan. Nah, supervisi yang dilakukan dengan baik itu akan meningkatkan kemampuan belajar. Bagaimana kok bisa meningkatkan kemampuan belajar? Misalnya seperti ini, Ibu mensupervisi Devara. Devara nanti besok Ibu akan mensupervisi Devara memasang infus. Jadi supervisi itu harus dijadwalkan adik-adik, bukan ucuk-ucuk-ucuk. Ada bagian school, itu bukan supervisi. Supervisi itu harus terjadwal dan disampaikan. Devara nanti minggu depan tanggal hari Senin, Ibu akan supervisi Devara tentang pemberian obat. Devara siap dulu. Mungkin yang dulunya lupa 6 benar minum obat bagaimana dipelajari. Mungkin lupa SOP bagaimana dipelajari. Jadi Devara harus punya persiapan terlebih dahulu. Pas hari Seninnya, Ibu akan mensupervisi Devara terkait pemberian obat. Siapkan obatnya, baki instrumen segala macamnya langsung ke pasien, Devara dan Ibu juga. Ibu akan menggunakan format SOP-nya. Checklist yang sudah, checklist yang belum terlewatkan ditandai. Nah, setelah supervisi, Ibu dan Devara akan duduk bersama. Devara tadi Ibu sudah nilai supervisi pemberian obatnya. Menurut Devara ada tidak yang terlewat? Ya Bu, ternyata saya lupa melakukan 6 benar pemberian obat. Nah, di sana dijelaskan lagi 6 benar pemberian obat itu apa Devara. Kalau Devaranya lupa, Ibu yang mengingatkan. Jadi ada penambahan pengetahuan kemampuan belajar lewat supervisi. Jadi supervisi itu sekali lagi adik-adik bukan ngejas atau mesti menyalahkan, bukan, tapi mengajarkan, mereview ulang jika perawat yang kita supervisi itu belum tahu atau lupa. Pengasahan dan peningkatan kemampuan klinis perawat, termasuk skill. Misalkan yang diobservasi adalah pemasangan infus oleh ketua timnya. Saat diobservasi ternyata si perawat tadi mungkin baru lulusan ICI kali ya. Masang infus, baru pegawai. Ketika nyari-nyari vena ternyata susah, apalagi yang di pasien yang akan dipasang infus itu orangnya gemuk. Venanya kan lebih susah ya kalau orang gemuk ketimbang orang yang pekerja keras. Nggak usah pakai tourniquet udah muncul uratnya. Nah, diobservasi. Ketika diobservasi ternyata perawat yang tadi kesulitan mencari vena. Nah, tugas Katim pada tahapan berikutnya adalah melatih, mengajar. Maka dari itu adik-adik semua yang bertugas menjadi Katim itu bukan hanya semata-mata atas kemauan ya, saya kan lebih dekat sama direkturnya, harusnya saya dong jadi ketua tim. Tidak, ketua tim itu adalah mereka yang secara pengetahuan, pengalaman, kemampuan lebih tinggi daripada yang ini, perawat pelaksana. Karena apa? Karena supervisi itu tidak hanya menilai tapi juga mengajarkan. Kalau mengajarkan, kira-kira posisi yang mengajarkan itu lebih paham atau tidak? Harusnya lebih paham. Jadi posisi ketua tim itu ada standar-standarnya. Kalau adik-adik semua nanti lulus S1 nurse kerja, itu posisinya bukan hak ketua tim, tapi ke sini. Karena pengalamannya belum banyak. Tapi ketua tim walaupun dia D3, tapi kalau pengalamannya banyak, itu dia bisa menjadi ketua tim. Namun sekarang sih standarnya nurse ya. Sekarang standarnya nurse, tidak ada lagi D3. Tapi kalaupun ada yang perawat nurse tapi dia baru, dia tetap masuknya ke perawat pelaksana. Nanti bertahap 2 tahun kemudian bisa diusulkan sebagai ketua tim. Lanjut, ini aspek yang lain. 20% perawat kurang setuju dan 2% perawat tidak setuju bahwa supervisi dilakukan setiap saat. Jadi ada keberatan dari perawatnya. Yang selanjutnya adalah material ya. Material itu bukan bahan bangunan ya.
Jadi material di sini dimaksudkan kayak format, SOP, kemudian lembar evaluasi, lembar checklist. Yang sifatnya dokumen itu maksudnya ke material, keputus sini. Material, belum ada format pendokumentasian. Pertinyiinnya. Dari ke sebanyak ini, banyak tidak yang menghambat terjadinya supervisi di ruangan? Ternyata banyak. Sebanyak ini adik-adik semua yang berpengaruh tuh di 4 yang ini tadi. Usia, pendidikan, kepemimpinan, pengalaman kerja. Ini yang berpengaruh. Dan juga ini. Jadi silakan diteliti ya. Inilah yang terjadi. Fakta di lapangan. Penyebabnya ini, faktor dan pengaruhnya yang di atas tadi. Nah, setelah kita bahas apa saja prinsipnya, kemudian penyebabnya apa, sekarang kompetensi. Sebaiknya seperti apa sih seorang supervisor itu? Yang pertama itu adalah pengarahannya harus jelas. Yang mau disupervisi itu jelas tindakannya apa, prasatnya apa, kapan dilakukan, di mana, harus jelas. Kemudian saran. Saran itu yang membangun ya, bukan yang menjatuhkan. Itu jatuhnya bullying. Saran harus yang membangun. Kira-kira contoh saran yang membangun itu kayak gimana? Kalian mensupervisi teman kalian, ibu tugaskan mensupervisi, Akmal misalkan supervisi Depara tentang pemasangan kateter. Ternyata Depara lupa pasang handscoon steril. Kira-kira Akmal, saran yang membangunnya seperti apa? Sebaiknya misalkan Depara itu kita sebagai supervisinya mengingatkan Depara untuk menggunakan sarung tangan sebelum memulai tindakan kepada pasien. Cakep, itu membangun. Kalau yang tidak membangun, masa tuh tidak tahu? Ikut praktek tidak kemarin pas mata kuliah Pak Faisal? Membangun nggak? Tidak membangun. Masa tidak tahu mana yang steril, mana yang tidak steril? Tidak membangun. Ngejas itu tidak membangun. Jadi yang membangun itu kita memberikan arahan. Selanjutnya, motivasi. Ya, adik-adik ya, kalau kita lihat di satu ruangan itu minimal berapa jumlah perawatnya? Ada nggak satu? Nggak mungkin kan? Berapa lah kira-kira? Dalam satu ruangan, semua perawat. Ada berapa? Iya, perawat pelaksana. Minimal ada berapa lah? 18 saya. Seluruh, semua perawat. 18 orang ini karakternya berbeda. Iya kan? Ya dong. Ada yang orangnya semangat. Ada. Ada orangnya cuek. Ada. Ada orang yang banyak ada. Ada yang nggak mau ngomong. Ada. Ada yang orangnya disiplin. Ada. Ada yang banyak alasan. Yang macet lah, yang lampu merah lah, yang jauh lah, yang inilah setiap hari banyak alasannya. Ada. Ngeles terus. Ada yang rajin, ada yang lesu. Mungkin ada masalah sama keluarganya, masalah sama pacarnya, dikejar debt collector barangkali ya. Dan masalah yang lain sehingga mempengaruhi kinerja. Nah, 18 orang ini dipimpin oleh satu bos. Nah, yang tujuan supervisi tadi apa? Tujuan supervisi di awal untuk meningkatkan kinerja tanpa ngejas, tanpa marah-marah, tanpa kekerasan ya. Kira-kira bagaimana menggerak 18 orang ini dengan berbagai macam karakter, kebiasaan, sifat, dan keterampilan biar bisa bekerja sesuai standar. Selain supervisi, itu adalah motivasi. Semoga bisa dipahami ya terkait supervisi. Bisa dimengerti? Bisa. Nanti minggu depan Ibu kasih kuis, pasti bisa jawab semua ya. Terkait supervisi. Kenapa? Nah, nanti kita praktek ya. Supervisi kita praktek di lab. Jadi nanti adik-adik akan mensupervisi temennya, melakukan feedbacknya, dan nanti di akhir akan buat video sebagai tugas prakteknya ya. Video supervisi berkelompok. Itu saja barangkali ada yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat dimengerti, dapat dipahami. Terima kasih atas waktunya, perhatiannya, dan kesempatannya. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu mohon ampun. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.